segenap jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertama kali dalam pertemuan ini, maka marilah sama-sama kita panjatkan pujian dan kesempurnaan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih menyempurnakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kemerdekaan untuk kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di hari yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juga semoga Allah berikan keselamatan kepada para sahabat, kepada keluarga dan juga para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, yang insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan diselamatkan dalam meneladani mereka-mereka yang mulia ini. Tidak ada kata yang lebih mulia lagi dalam mimbar ke mimbar, dari Jumat ke Jumat, kecuali pesan takwa. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya, mentaati Allah dalam segenap perintah-perintahnya. Dan di antara perintah-perintah Allah adalah bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu ada berbagai macam nikmat yang sangat banyak. Bahkan kalau kita hitung nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka niscaya lisan kita, maka niscaya jari kita, maka niscaya mesin-mesin yang bisa untuk menghitung tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Namun demikian, Syekh Nawawi Banten mengutip Syekh Baydawi dalam kitab Syarah Nurul Thalab, yaitu kitab syarah dari Aqidatul Awam, mengutip dari segenap nikmat-nikmat ini, nikmat yang banyak ini, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu nikmat ukhrawi, dan yang kedua adalah nikmat duniawi. Jamaah rahimakumullah, nikmat ukhrawi adalah nikmat untuk orang-orang muslim, nikmat untuk orang-orang mukmin yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Nikmat ukhrawi ini adalah nikmat ampunan Allah kepada kita, nikmat di mana Allah nanti kelak akan menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari siksa nerakanya. Inilah yang disebut dengan nikmat ukhrawi atau nikmat akhirat. Adapun di sini sekarang kita ada di dunia, nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita adalah nikmat-nikmat duniawi. Nikmat duniawi ini sebagaimana dikutip Syekh Nawawi Banten, ini dikelompokkan lagi menjadi dua. Nikmat duniawi yang sifatnya wahbi atau diberikan cuma-cuma oleh Allah, dan yang kedua yaitu nikmat duniawi yang sifatnya kasbi, yaitu nikmat yang memang harus kita upayakan. Nikmat duniawi yang sifatnya itu terberi begitu saja oleh Allah, yang sifatnya cuma-cuma diberikan oleh Allah, ini adalah nikmat yang juga dikelompokkan menjadi dua lagi. Ada nikmat duniawi yang sifatnya cuma-cuma, yang sifatnya gratis dan Allah berikan kepada kita manusia. Ini yang kelompoknya adalah nikmat-nikmat jismani atau nikmat-nikmat badan. Sebagaimana kita tahu, indera yang kita peroleh ini kita tidak pernah memintanya. Anggota tubuh yang kita dapatkan ini juga tidak pernah kita memintanya. Ini adalah nikmat-nikmat jismani atau nikmat-nikmat badan yang Allah berikan percuma. Sifatnya wahbi atau sifatnya Allah berikan begitu saja tanpa kita meminta. Kemudian dari nikmat duniawi ada yang sifatnya kasbi, dan ini berupa nikmat ruhani. Bukan berupa nikmat yang kasat mata, bukan berupa nikmat yang memang bisa diindra, tapi nikmat yang lebih halus lagi, yaitu nikmat ruhani. Kalau yang pertama tadi jenis adalah jenis jismani, maka nikmat ini adalah nikmat ruhani. Jamaah rahimakumullah, Allah berikan kepada kita anggota badan, dan di sana ada kulit, maka dalam kulit ini ada kemampuan untuk meraba. Allah berikan kita mata, dan dalam mata ini ada kekuatan untuk memandang.
maka ini adalah nikmat ruhani. Ini adalah nikmat yang berupa kekuatan-kekuatan, yang berupa potensi-potensi yang terkandung dalam badan kita. Nikmat jasmani atau jismani dan nikmat ruhani ini adalah dua nikmat yang sifatnya diberikan gratis oleh Allah. Setiap anak yang lahir dengan sempurna, kemudian Allah berikan anggota badan, Allah berikan indera, dan di dalamnya sudah terkandung potensi-potensi untuk bisa mengaktifkan indera itu, maka ini adalah nikmat yang sifatnya wahbi, nikmat dunia yang sifatnya Allah berikan dengan cuma-cuma. Namun tidak kalah pentingnya, setelah itu dibanding dengan nikmat-nikmat yang sifatnya wahbi ini, ada nikmat yang sifatnya kasbi atau harus kita upayakan. Mata kita bisa memandang, tangan kita bisa meraba, hidung kita bisa mencium misalnya, maka ini harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita rawat, sehingga kekuatan, potensi untuk mengindra, potensi untuk melihat ini terus terjaga. Kenikmatan untuk tetap terus sehat, kenikmatan untuk tetap terus terjaga anggota badan, kenikmatan kesehatan, bahkan kenikmatan akal untuk pemahaman-pemahamannya, ini adalah kenikmatan yang sifatnya kasbi, kenikmatan yang sifatnya harus kita upayakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berada di bulan Agustus. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan bagian dari nikmat duniawi yang sifatnya nikmat kasbi. Kemerdekaan adalah suatu nikmat yang harus kita upayakan. Allah tidak memberikan dengan cuma-cuma, tapi melalui perjuangan-perjuangan, melalui darah, dan juga melalui kesungguhan pendahulu-pendahulu kita, pendahulu-pendahulu kita yang memang berjuang gigih untuk memerdekakan tanah air ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam kemerdekaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak bersyukur, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya, dalam rangka syukur kita atas kemerdekaan ini, maka kita wujudkan syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita, dengan memperbanyak zikir kita, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Ini hubungannya adalah dengan Allah yang sifatnya hablum minallah. Namun sabda Rasulullah tadi menyebutkan tidak akan sempurna syukur seseorang apabila dia tidak bersyukur, apabila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka selain kita bersyukur kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang hubungannya hablum minallah, maka sudah selayaknya dan sudah seharusnya kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih kepada guru-guru kita, berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita yang sudah gigih untuk mempertahankan kemerdekaan ini, untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Banyak ajaran-ajaran dari Rasulullah yang mengajarkan kita untuk mendoakan orang tua, untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Maka doakanlah almarhum, doakanlah arwah para leluhur kita, arwah para pahlawan yang muslim yang sudah merebut kemerdekaan ini. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada tahun 1936 ini pernah terjadi musyawarah ulama yang kemudian memutuskan bahwa Indonesia adalah Darul Islam. Indonesia adalah wilayah yang sudah diislamkan. Tahun 1936 terjadi kesepakatan ini. Ini atas dasar bahwasannya pada abad ke-16 atau tahun 1500-an sudah ada kerajaan Islam Demak. Begitu juga pada abad ke-13 tahun 1200-an sudah ada kerajaan Islam Samudra Pasai. Maka pada tahun 1936 ini musyawarah ulama memutuskan bahwa Indonesia adalah Darul Islam, bahwa Indonesia adalah wilayah yang sudah Islam. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan Darul Islam di sini adalah wilayah Islam bukan secara politis. Artinya, ini membawa beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, apabila Indonesia sudah dianggap sebagai Darul Islam, sudah dianggap sebagai wilayah yang memang sudah ada Islam sebelumnya, maka ketika ada orang meninggal kemudian tidak diketahui identitasnya, apakah dia muslim ataukah dia non muslim, maka harus dihukumi sebagai muslim.
karena dia meninggal di wilayah yang sudah Islam, maka harus dilaksanakan tata cara tajhizul jenazah, harus dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan sebagaimana orang muslim. Ini konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua, apabila Indonesia memang sudah dinyatakan, sudah diputuskan sebagai wilayah Islam, karena memang sebelumnya sudah ada yang mengislamkan, Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai sudah mengislamkan, maka konsekuensi yang kedua, seorang yang hidup di wilayah Indonesia harus menjaga ketertiban, tidak boleh melaksanakan pemberontakan. Selama dia dijamin dalam ibadahnya, selama diperbolehkan dalam mengajar atau mengajinya, maka tidak boleh dilaksanakan pemberontakan-pemberontakan. Konsekuensi yang kedua. Kemudian konsekuensi yang ketiga, kalau memang Indonesia sudah diputuskan, sudah ditetapkan sebagai Darul Islam, wilayah Islam, maka konsekuensinya tidak perlu lagi didirikan negara Islam, karena pada hakikatnya sudah ada yang mengislamkan sejak dulu, sudah ada yang memperkenalkan Islam sejak beberapa abad yang lalu. Maka Indonesia sudah merupakan negara atau sudah merupakan wilayah yang secara sosiologis adalah wilayah yang sudah Islam, tidak perlu lagi dibentuk negara Islam. Inilah kesepakatan ulama yang kemudian dijaga. Inilah kesepakatan ulama yang kemudian dibawa oleh para pejuang-pejuang kita hingga pada tahun 1945 kita proklamasikan kemerdekaan kita dengan berdasarkan kepada Pancasila itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir khutbah ini maka ada yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya Indonesia adalah sebuah karunia besar, nikmat Allah, nikmat yang memang sudah diupayakan oleh pendahulu-pendahulu kita dan Allah berikan kepada kita. Maka sudah sewajibnya, sudah seharusnya kita menjaga ketentraman, menjaga keserasian yang ada dalam Indonesia ini. Kemudian yang kedua, menjaga Indonesia adalah bagian wajib dari kita sebagai seorang muslim, karena Indonesia adalah wilayah Islam, Indonesia adalah Darul Islam. Maka siapapun yang mencoba mengacaukan Indonesia atas dalih apapun, maka harus kita lawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wallahu kana Allahu syakiran alima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa kalian selama kalian beriman dan bersyukur. Maka sesungguhnya Allah Maha menerima syukur kalian, dan sesungguhnya Allah Maha melihat, mengetahui tentang iman kalian.